Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Jadi hari ini tuh saya sebetulnya pengen sharing bareng teman-teman di acara book review. Kita pengen membedah beberapa buku yang selama ini pernah saya baca. Cuman berhubung saya baru pindahan jadi nggak nemu tadi bukunya di mana. Akhirnya kita book reviewnya yang buku software bukunya aja ya. Saya memang senang juga baca-baca buku yang bentuknya software di HP. Dan di sini saya nemuin sebuah tulisan bagus nih, cerita. Ini cerita dari siapa ini? Syekh Al-Allamah Al-Hafiz Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah. Nah, beliau menceritakan bahwa dulu para ulama kalau misalnya mereka lagi ketemu atau mereka lagi berkirim surat, mereka suka memberi nasihat kayak gini. Nasihatnya ini, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahullah ma bainahu wa bainan nas wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amrad dunyah. Nah, artinya apa? Siapa yang memperbaiki urusan-urusan yang tidak tampak tentang dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan-urusan yang tampak dalam kehidupannya. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan atau akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Siapa yang memperhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan segala urusan dunianya. Ini adalah nasihat yang sering diberikan oleh ulama kepada ulama lain ketika mereka bertemu. Kita coba renungkan satu persatu. Pertama, kalimat man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki urusan-urusannya yang rahasia atau yang tidak tampak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan-urusannya yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Ada banyak makna di sini yang terkandung. Pertama, ini berkaitan dengan masalah niat atau masalah hati. Sama seperti hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala urusan itu tergantung kepada niat. Atau hadis Nabi tentang di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, kalau dia baik yang lain ikut baik, kalau dia rusak yang lain ikut rusak. Ini artinya siapa yang memperbaiki niatnya dalam urusannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam interaksinya dengan manusia, ketika dia bergaul dengan siapapun, dia perbaiki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan membantu memperbaiki hubungan dia dengan orang itu. Contoh, kita kayak mencintai seseorang atau bahkan sampai mau menikahi seseorang. Apa niat kita? Apa niat kita? Sekedar bersenang-senang atau sekedar penasaran atau sekedar pengen nunjukin ke geng kita kalau kita itu bisa nikah juga karena sering dibully misalnya, atau apapun lah selain itu, selain yang karena Allah. Maka kalau niat kita nggak benar, nggak karena Allah, Allah nggak akan terlibat dalam urusan kita. Sehingga ketika kita mencintai seseorang atau kita menikahi seseorang, nanti ada masalah antara kita dengan dia, Allah nggak akan islah, Allah nggak akan damaiin, Allah nggak akan mencarikan solusi buat kita. Tapi kalau di dalam sarirah kita, di dalam hati kita, niat kita niatin, saya menikah karena saya pengen mengambil tanggung jawab, pengen menjaga perempuan ini. Kalau perempuan, saya pengen punya imam yang bisa membimbing saya karena Allah, pengen sama-sama beribadah kepada Allah, pengen menjaga diri dari dosa, pengen menyalurkan kebutuhan biologis secara halal dan terhormat. Kalau ini adalah karena Allah, nanti ketika kita ada masalah, itu pasti ya, masalah dengan orang itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala yang akan terlibat untuk menyelesaikan masalah di antara kita atau mendamaikan kita. Itu maksud dari man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki urusan yang tidak tampak dalam dirinya, yaitu hati salah satunya atau niat, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan
memperbaiki urusan yang tampak dalam kehidupannya, yaitu urusan-urusan kehidupan sehari-harinya. Makna yang kedua dari kalimat ini juga bisa artinya siapa yang ketika dia sendiri, tidak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngelihat, dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Karena banyak orang ketika kesendirian dia berbuat dosa, soalnya dia nggak ada rasa beban malu, nggak ada yang lihat selain Allah. Cuman dia nggak ngerasa kalau nggak ada manusia berarti nggak ada yang lihat. Nah, siapa yang ketika dia dalam kesendirian tidak ada yang melihat, dia tetap bisa istiqomah, tidak berbuat dosa, apalagi bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi malah dia bisa kayak beribadah, seperti hadis 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari akhirat nanti. Yang ketujuhnya adalah orang yang ketujuh apa yang keenam gitu, orang yang menghabiskan waktu sendiri di malam hari dengan berlinang air mata menangis. Nah, jadi siapa yang ketika malam hari atau dalam kesendirian dia solih, man aslaha, memperbaiki urusannya, dia tidak berbuat dosa, aslahallahu ala niyatahu, maka nanti besok siang hari Allah akan memperbaiki semua urusan dia. Jadi kayak siapa yang menjaga dirinya di malam hari untuk tidak berbuat dosa dalam kesendirian, bahkan dia beribadah kepada Allah dalam kesendirian dengan sholat tahajud, dengan menangis, dengan berdoa di malam hari ketika dia sarirah, ketika dia dalam keadaan tidak ada yang lihat, maka besok siang hari ketika dia di tengah-tengah manusia, Allah yang akan mengislah, akan memperbaiki, akan membantu dia dalam urusan kehidupan dia. Ini makna yang kedua dari man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Kemudian kalimat berikutnya adalah waman aslaha ma bainahu wa bainallah kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang menyibukkan dirinya untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Jadi kita coba renungkan tuh, dalam keseharian itu kita menyibukkan diri kita dengan manusia aja sampai ngelupain hubungan kita dengan Allah atau dengan Allah juga. Karena gini, banyak orang itu yang begitu peka ya memperbaiki hubungan dengan manusia. Misalnya kayak kita di grup, kenapa ya grup kok sepi, kenapa ya kalau saya broadcast nggak ada yang respon. Kita langsung mencari tahu ada apa, dan kita pengen memperbaiki hubungan kita dengan geng kita di grup. Atau ketika kita ngejapri seseorang, kok nggak di-read sih, padahal udah seharian dan dia berkali-kali online, kok yang saya nggak di-read misalnya. Akhirnya kita cari tahu dan kita coba perbaiki hubungan kita dengan dia. Kok istri saya diem-diem aja ya, nggak mau ngajak ngomong, kayak hari ini kayak dingin aja gitu. Kita cari tahu, akhirnya kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan dia. Kita yang gantiin dia di rumah untuk ngerjain kerjaan rumah, gendongin anak, masak, apalah, pokoknya bikin dia akhirnya senyum lagi gitu kan, mau berbicara lagi sama kita. Atau mungkin dengan atasan kita, dengan siapapun lah, kita selalu berusaha untuk memperbaiki urusan kita dengan mereka. Tapi apakah kita punya semangat yang sama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Padahal kata ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa yang sibuk sehari-hari memperbaiki urusan dia dengan Allah, maka kafahullah ma bainahu wa bainan nas, Allah akan mencukupkan, akan memperbaiki urusan dia dengan manusia. Artinya ternyata banyak masalah sosial yang kita alamin, baik di keluarga ataupun di luar rumah, itu tuh bisa diselesaikan ketika kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Sehingga yuk kita sama-sama belajar menyibukkan diri kita setiap hari, pagi, sore, malam, dengan memperhatikan, oh saya dengan Allah gimana nih, kok saya sholatnya nggak khusyuk lagi sekarang, kok saya lagi malas baca Quran sekarang, kok udah lama saya nggak murojaah hafalan Al-Quran, kok saya kayak malas banget ke masjid, kok saya nggak suka zikir, kok dan seterusnya. Ini tuh indikasi kalau hubungan kita dengan Allah tuh nggak baik, sehingga kita langsung khawatir, kita langsung cepat-cepat nyari cara gimana caranya memperbaiki hubungan dengan Allah, istighfar, sholat 2 rakaat dan seterusnya. Ini kalau kita bisa menyibukkan diri kita setiap hari memperbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah yang akan memperbaiki urusan kita dengan manusia siapapun dia. Yang terakhir kalimatnya, waman ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amrad dunya. Siapa yang perhatian dengan urusan akhiratnya, maka Allah yang akan mencukupkan semua kebutuhan urusan dunianya. Perhatian dalam urusan akhirat ini artinya
hendaklah kita memperhatikan apakah kita sudah siap untuk bertemu dengan Allah. Coba kalau sesekali kita lagi kayak ada waktu senggang, lagi nggak ngapa-ngapain, kita renungkan, kalau hari ini kita meninggal, kita udah siap belum? Kalau hari ini kita harus pulang kembali kepada Allah, kita udah siap belum? Nah ini nih namanya perhatian dengan urusan akhirat. Kalau hari ini kita meninggal, menurut kita nih secara jujur, kita tuh masuk surga atau masuk neraka nih? Kalau ditimbang-timbang menurut kita secara pribadi. Nah itu namanya dia perhatian dengan urusan akhiratnya. Kalau hari ini kita meninggal, kira-kira kita akan jadi orang yang beruntung atau akan jadi orang yang nyesel. Aduh, hidup saya di dunia tuh banyak habis waktu sia-sia, saya belum siap, saya pengen balik lagi ke dunia, pengen memperbaiki amal saya, atau gimana. Nah ini orang yang perhatian terhadap urusan akhiratnya. Jadi dia mikir bukan hanya urusan dunia, kan kita suka mikir urusan dunia kan. Misalnya kayak, bulan depan saya pengen jalan-jalan, aduh nih udah akhir bulan, bisa nggak ya bayar semua kebutuhan, kontrakan, kos-kosan, listrik, air, nafkah, apapun itu, bayar utang, kita perhatiin banget. Aduh apalagi yang kurang di rumah nih, aduh kayaknya itu kurang ini deh, kurang dekor deh, aduh kayaknya di sini nih kurang bagus deh pencahayaannya. Kita renovasi rumah, kita servis mobil, aduh kayaknya mobil aku udah nggak enak nih disetirin, servis. Motor kayaknya misalnya ganti oli, kerjaan kayaknya nih ada yang kurang, perbaiki kerjaan kita tuh perhatian banget dengan segala urusan dunia kita. Tapi apakah kita kayak gitu juga dalam urusan akhirat kita? Aduh sholat saya gimana nih, aduh zikir saya gimana nih, aduh amal sosial saya dengan manusia gimana nih, karena urusan kita dengan manusia juga nanti ada hubungannya dengan akhirat. Kita punya hobi misalnya, teman-teman yang senang main skateboard, kan itu perhatian banget gimana cara ngulik trik gitu kan. Begitu juga anak-anak yang senang dengan trail, perhatiin banget gimana cara mereka bisa dapetin spot buat ngetrail off-road bareng gengnya, terus perhatiin apa yang perlu dipersiapkan, kayak gitu-gitulah. Membuat agenda, kapan bakal off-road bareng-bareng, weekend kapan kita jalan, kemana aja tujuannya. Gitu juga yang di kuliah, perhatiin banget hasil ujiannya, dapat IPK berapa. Apakah kita seperhatian itu terhadap urusan akhirat kita? Nggak masalah sih, dunia kita perhatian banget, tapi harus balance saja. Supaya kata Allah, kata ulama, siapa yang perhatian, siapa yang perhatian tentang urusan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan segala urusan dunianya. Pertanyaan sederhananya, kalau hari ini kita meninggal, kita udah siap atau belum? Inilah 3 nasihat yang sering di share oleh para ulama terdahulu ketika mereka saling bertemu. Jadi kalau misalnya kita pengen meniru kebaikan itu, karena harusnya setiap orang itu meniru kebaikan dari orang-orang yang sebelumnya, mulai dari nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Jadi kita ittiba walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka ini orang-orang soleh sebelumnya dengan sebaik mungkin, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan di Al-Fatihah juga kita berdoa dengan doa pengen mirip dengan orang sebelum kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat petunjuk sebelum kami. Nah, salah satu cara hidup lifestyle para ulama dulu adalah berbagi nasihat. Kalau kita nggak bisa berbagi nasihat pas ketemu dengan nasihat yang seresmi ini, sepanjang ini, ya udah kita pakai bahasa indirect aja deh. Indirect tuh, ini ada hadis nih bagus, ini ada nasihat nih bagus. Jangan lu dengar nasihat gua, kayaknya sok tahu banget kan. Jadi bisa kayak gitu juga. Intinya saling berbagi nasihat itu baik. Watawa sobil haq, watawa sobis sob. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa jadi renungan buat kita, mengisi hari-hari kita lebih bermakna, lebih berkualitas, dan pastinya lebih asik. Tetap dapat dunia tapi tidak kehilangan akhirat, tetap ngejar akhirat tapi dunia tidak ditinggalkan. Oke, gitu aja. Kemudian ada yang nelfon nih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.